Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pembelajaran di luar kelas dan pembelajaran di dalam kelas. Anggota kelompok kami ada 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Intan Rama Fitriani, dan teman saya, Selvi Fitriani. Sekarang kita bahas dulu tentang pengertian. Apa sih pembelajaran di luar kelas itu? Pembelajaran di luar kelas adalah kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid, namun tidak dilakukan di dalam kelas, melainkan dilakukan di luar kelas atau di alam terbuka. Tempat pembelajarannya pun bisa dilakukan di halaman sekolah, di taman, di perkampungan, di perkebunan, kalau dekat dengan laut bisa di pesisir pantai atau di pertanian, dan kegiatan yang sifatnya petualangan. Aktivitas yang dilakukannya pun mengarah kepada perubahan sikap siswa terhadap lingkungan sekitar, misalnya penyadaran, terus pengertian, perhatian, tanggung jawab mereka terhadap lingkungan di sekitar. Selanjutnya, pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di dalam kelas adalah kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid di dalam kelas. Idealnya, dalam pengelolaan lingkungan belajar adalah penggabungan dari 2 hal. Yang pertama, guru superior, yaitu guru yang memadai dalam pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, dilengkapi ruangan dan peralatan yang sesuai dengan perkembangan minat dan bakat anak, atau yang lebih singkatnya itu sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Fitriani. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang model pembelajaran outdoor dan indoor. Jadi untuk bahasan pertama yaitu yang akan disampaikan terlebih dahulu model pembelajaran outdoor. Jadi, model pembelajaran outdoor ini kan dilakukan di luar ruangan kelas ya. Nah, di sini si guru hanya sebagai fasilitator saja dan guru di sini membebaskan si anak untuk belajar melalui pengalamannya sendiri gitu. Di sini juga si anak dapat mengeksplorasi gitu. Anak juga akan lebih aktif, terus si anak akan lebih menyenangkan dalam proses belajarnya juga gitu. Nah, sehingga si anak itu kan akan mengkaji dan mengamati sesuatu yang ditemukan oleh mereka gitu, yang hasil dari eksplorasi mereka gitu, sehingga nantinya menjadi pengetahuan baru bagi si anak tersebut gitu. Nah, untuk model pembelajaran ini indoor ini juga bagi si anak model pembelajarannya mungkin tidak terlalu melelahkan gitu. Beda lagi dengan outdoor. Outdoor kan bereksplorasi ya biasanya gitu. Terus lebih kepada melatih motorik halus juga, sehingga dapat mengembangkan keterampilannya gitu. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran di luar kelas. Langkah-langkah pembelajaran di luar kelas itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Dari 3 tahapan tersebut, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi guru itu harus menyiapkan kegiatannya mau apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya pun untuk apa. Kemudian menyiapkan tempat dan media yang diperlukan, misalnya kayak papan-papan atau tambang, atau bisa juga membuat lingkaran-lingkaran yang akan ditempati oleh anak-anak. Kemudian guru mengajak siswa harus dalam keadaan nyaman, rileks, dan tidak terpaksa. Soalnya kalau misalkan anak yang merasa terpaksa melakukan kegiatan belajar di luar ruangan, itu akan merasa dirinya pun tidak akan nyaman melakukan kegiatannya.
Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk berjalan dengan rapi dan tertib untuk menuju ke luar ruangan atau ke halaman sekolah. Jadi tidak begitu diinstruksikan oleh guru, anak-anak tidak langsung keluar dari kelas lari ke halaman sekolah. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi guru itu harus merapikan barisannya, kemudian keluarnya bareng-bareng gitu. Jadi nggak terburu-buru. Kemudian guru berdiri berhadapan dengan siswa kira-kira berjarak 1 meter. Jadi setelah anak-anak keluar semuanya, kemudian dibariskan kembali di halaman sekolah, ini anak-anak dan ini guru, jadi agak ada jaraknya. Ini guru bisa ada di sini, misalkan di samping atau di belakang, di samping sini ya bisa. Ini tuh guru. Kemudian selanjutnya guru menjelaskan materi. Nah, guru menjelaskan kegiatan apa dan aturannya seperti apa kepada si anak. Kemudian setelah guru menjelaskan, jika anak yang tidak paham akan bertanya, ataupun misalkan anaknya tidak ada bertanya, guru harus menanyakan kepada si anak, misalkan gimana aturan permainannya, sudah dipahami atau belum. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian setelah semuanya paham, dan barulah melakukan kegiatan di luar ruangan itu. Kemudian yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan kesempatan yang diberikan guru kepada siswa untuk memperhatikan kemajuannya. Misalnya minggu-minggu kemarin si anak tidak bisa melewati tambang yang jaraknya itu sama seperti kemarin, cuman minggu kemarin tidak bisa, minggu sekarang alhamdulillah bisa. Itu memperlihatkan kemajuan kepada si anak. Atau si anak belum mampu minggu kemarin tidak bisa, minggu sekarang pun tidak bisa juga. Nah, itu harus diberikan semangat, harus diberikan motivasi kepada si anak, seperti itu. Jadi itu memperlihatkan kemajuan si anak, perkembangan si anak. Kemudian jika siswa tidak memberikan jawaban, maka guru tidak mengatakan salah. Nah, misalkan setelah melihat kegiatan atau memperlihatkan kemajuan mereka, guru pun mengevaluasi dirinya sendiri, misalkan menanyakan kegiatan yang telah dilaksanakan barusan. Misalkan tadi kegiatan apa, manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jika anak-anak tidak bisa menjawab atau malah diem nggak bisa jawab, nah kita jangan, kenapa kamu kok nggak dengerin, nah jangan seperti itu. Jadi ya kita harus memberitahunya lagi, berarti kita dalam penyampaian tidak menarik si anak, tidak. Jadi anak-anak itu harus memperhatikan kita lah, kitanya harus semenarik mungkin, dalam memberikan penjelasan agar didengarkan oleh anak-anak. Kemudian kelebihan pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, suasana belajar yang menyenangkan, kemudian keterampilan sosial, kemudian keterampilan belajar kelompok, mengasah kemandiriannya, kemudian hasil belajar akan permanen di otak anak, kemudian mengasah aktivitas fisik dan kreativitas si anak. Kemudian kekurangan pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, anak kurang konsentrasi, apalagi kalau misalkan sekolah yang di pinggir jalan tuh, misalkan ada motor lewat, lihat, ada odong-odong lewat, lihat, atau ada misalkan anak kelas lain mau ke WC, diliatin, atau malah lari-larian sama teman-teman yang lainnya. Soalnya kan kita belajarnya di luar kelas ya. Kemudian pengelolaan akan sulit terkondisi. Nah, ketika anaknya memperhatikan yang lain, jadi akan sulit terkondisi. Juga waktunya pun akan tersita karena sulit terkondisi itu. Jadi waktunya akan terus berkurang. Gitu. Terima kasih. Adapun kelebihan dari model pembelajaran indoor ini ada beberapa. Yang pertama, metode model pembelajaran ini tidak terlalu melelahkan si anak ya. Jadi kan metode ini yang sebelumnya saya sampaikan hanya saja menggunakan motorik halus dan belajarnya juga dibatasi gitu. Yang selanjutnya,
mengembangkan keterampilan motorik halus. Jadi di sini model pembelajaran ini itu kan uh, lebih kepada belajar dan bermainnya itu menggunakan motorik halus, sehingga si anak dapat mengembangkan kreativitasnya gitu. Terus di sini juga si anak dapat membantu gitu perkembangan dan pertumbuhan terhadap motorik halusnya gitu. Nah, adapun untuk kekurangan dari model pembelajaran indoor ada beberapa. Di sini peserta didik akan cepat lebih bosan gitu ya terhadap proses pembelajarannya. Tentu ya, namanya juga di dalam ruangan gitu. Beda gitu kalau di outdoor kan dia bisa bermain, bisa belajar juga di luar, sehingga membuat mereka itu merasa menarik gitu terhadap proses pembelajarannya. Kalau di dalam ruangan kan lebih kepada dibatasi gitu ya, sehingga anak tidak bisa kemana-mana gitu, hanya saja belajarnya cukup di dalam ruangan gitu. Itu yang dapat menjadi bosan gitu terhadap si anak. Nah, di sini peran penting untuk guru yaitu harus pintar-pintar gitu mengalih perhatiannya si anak, mau itu dengan cara apapun atau dengan apa gitu yang dapat menarik itu buat si anak dan kembali lagi berkonsentrasi. Selanjutnya pengetahuan pendidik juga terbatas gitu ya. Kalau di model indoor ini ya udah gitu yang dia lihat, yang dia eksplorasi itu ya udah itu aja gitu. Nah, ini juga kan akan lebih bosan juga ya pada si anaknya. Nah, beda lagi kan kalau misalkan di outdoor kan dia bisa kemana gitu mencari pengalamannya gitu yang dia inginkan, sehingga dia juga dapat mendapatkan pengetahuan baru juga gitu. Dia juga dapat mengetahui gitu pohon gitu, jenis-jenis pohon, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya kekurangan dari indoor ini kurang termotivasinya proses pembelajaran di kelas gitu. Beda kan kalau di luar ruangan itu kan dia tuh bisa menjelajah ya, bisa melihat apapun gitu. Kalau di luar ruangan ya yang dilihat ya udah itu aja gitu, sehingga ya membuat dianya juga cepat bosan gitu. Segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.